Ini nama itu. Oke, selamat siang semua. Bisa mendengar suara saya? Selamat siang, bisa Ibu. Dengar Ibu. Bisa ya?
Mohon maaf saya terlambat 10 menit. Oke, ini kayaknya udah lengkap ya pesertanya. Yayan, udah lengkap? 117, 116. Belum Ibu, tapi sudah bisa dimulai Ibu. Udah bisa dimulai. Oke, kalau gitu hari Iya. ini presentasi aja kegiatan kita. Jadi saya yang belajar dari kalian, gitu ya, boleh ya saya belajar dari kalian. Berarti akan ada 14 kelompok ya. 14 topik yang akan dipresentasikan oleh 14 kelompok. Gitu ya, benar nggak Yayan? Benar Ibu, ada 14 topik. Oke, berarti ini per orang, per kelompoknya akan berapa menit presentasinya nih? Cukup nggak? Kalau mau 14 Sampai kelompok berarti sekitar 7 menit Ibu totalnya semua. lanjut ya. Oke, kan kita masih sampai jam 5 kan ya. Oke, oke. Kalau gitu silakan yuk dimulai. Yayan, kamu aja yang ngatur ya, siapa yang mulai duluan. Oke, kasih. Uh, iya Bu, baik Bu. Ditunggu sebentar Bu. Oke, baik teman-teman. Mungkin yang dapat topik 1 bisa langsung presentasi ya. Mau dari kelas A atau kelas B yang mau mengajukan diri duluan, dipersilahkan. Halo Yayan, suara saya terdengar? Ya, Ulan, silahkan. Mau Baik, presentasi? iya. Jadi Ya. kelompok B1 izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu nih. Baik, apa sudah terlihat layarnya? Sudah, Ulan. Baik, karena waktunya lumayan singkat, mohon nanti ketika waktunya sudah habis bisa diberitahukan deh sebelumnya. Oke, sebelumnya selamat siang. Kami dari kelompok B1 izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai topik e-prescribing seperti itu. Jadi untuk anggota kami berdirikan dari 5 orang dari NIM 61 sampai NIM 65. Kemudian adapun topik yang akan kami bahas selama beberapa menit ke depan bisa dilihat pada layar. Karena untuk mempersingkat waktu, untuk topik pertama akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Wulan. Di sini kita mendapatkan topik e-prescribing atau resep elektronik, yang dimana resep elektronik itu merupakan suatu sistem persepan dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain untuk mempermudah dalam pelayanan persepan yang dimulai dari penulisan resep, pembacaan, dispensing, hingga pada proses monitoring. Bisa di next? Baik, jika dalam penulisan resep elektronik itu tidak boleh digunakan untuk obat golongan narkotika dan psikotropika, obat injeksi kecuali insulin untuk penggunaan sendiri dan implan KB. Nah, pada persiapan elektronik ini menggunakan sistem tertutup serta sistem terbuka, di mana sistem tertutup itu dari aplikasinya ini langsung dari dokter ke pelayanan kesehatan farmasi. Sedangkan sistem terbuka itu dengan pemberian resep elektronik kepada pasien baru kemudian diserahkan ke bagian farmasi. Baik, silakan di next. Ini
kita ada video sedikit tentang implementasi dalam resep elektronik. Bisa dipercepatkah, Ulan? Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan secara singkat saja yang dari isi dari videonya ya. Jadi di sini ada pasien rawat inap yang kemudian melanjutkan rawat jalan. Di sini diberikan resep elektronik dengan metode tertutup di mana resepnya ini nanti akan langsung diberikan ke pelayanan kefarmasian. Sehingga nanti pasiennya itu datang ke apotik, ke bagian kasir hanya untuk membayar dan mengambil resepnya saja. Bisa di next. Ini salah satu contoh dalam penggunaan resep elektronik pada suatu klinik. Dan di sini juga saya cantumkan contoh dari resep elektroniknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan pelayanan resep elektronik itu dalam bidang farmasi. Nah, di sini kan tadi resep elektronik itu merupakan sistem terkait untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan kertas. Nah, di mana di sini apoteker itu merupakan salah satu pengguna dari sistem e-prescribing atau resep elektronik, baik itu di rumah sakit, apotek, maupun sarana pelayanan kesehatan farmasian lainnya. Di mana di sini dengan adanya e-prescribing atau resep elektronik ini, apoteker mampu mengurangi atau mengeliminasi kejadian dari medical error di rumah sakit. Nah, di mana juga apoteker dapat meminimalisir penggunaan waktu berkaitan dengan komunikasi dengan dokter penulis resep dan juga mempercepat proses pelayanan resep. Selanjutnya, pelayanan kefarmasian dengan e-prescribing di sini manfaatnya untuk bidang farmasi sendiri, di mana yang pertama dengan adanya resep elektronik ini dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Di mana di sini biasanya kesalahan-kesalahan dalam peresepan seperti misalnya penggunaan singkatan yang tidak tepat, kesalahan dosis, kesalahan frekuensi, kesalahan durasi, maupun kesalahan jumlah yang akan dibagikan, jumlah obat yang akan dibagikan. Nah, hal tersebut biasanya disebabkan oleh tulisan tangan pada resep manual yang susah dibaca, sehingga menyebabkan farmasis sulit untuk melakukan screening terhadap resep tersebut. Selanjutnya itu ada memfasilitasi deteksi interaksi obat dan alergi. Nah, di mana dalam elektronik prescribing ini seringkali terhubung dengan database yang memungkinkan apoteker ataupun farmasis ini dapat memeriksa riwayat medis pasien sehingga dapat mendeteksi baik itu misalnya seperti alergi obat pasien. Nah, cenderung jika seandainya secara langsung bertanya kepada pasien, cenderung pasien tersebut bisa saja lupa atau salah memberikan informasi. Sehingga dengan adanya e-prescribing ini, kita lebih mampu melayani pasien secara tepat. Selanjutnya, efisiensi waktu, di mana dengan adanya resep elektronik ini dapat menghemat waktu tunggu pasien. Selanjutnya, sistem mempercepat waktu sistem kinerja staf dalam mempersiapkan obat dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, pengiriman resep di mana e-prescribing ini pengiriman resep itu ada secara langsung ke apotek sehingga memungkinkan terjadinya resep hilang atau rusak itu meminimalisir terjadinya kemungkinan resep itu hilang atau rusak, sehingga memfasilitasi pasien dalam mendapatkan obat itu dengan lebih mudah. Nah, hal tersebut secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pasien untuk menjalani terapi yang lebih baik. Baik, untuk sekian dari saya, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin saya izin langsung menjelaskan mengenai cara kerja e-prescribing.
dapat dilihat pada layar mengenai flowchart bagaimana sistem e-prescribing itu dapat berjalan. Mungkin kita langsung ke contohnya. Ini merupakan salah satu contoh penerapan e-prescribing di rumah sakit unit poli penyakit dalam menggunakan software SIMS Kamsa seperti itu. Yang pertama yaitu admin melakukan login ke dalam software yang dimana orang-orang yang bisa login itu hanya yang berkepentingan seperti itu, seperti dokter, apoteker, maupun tenaga medis di rumah sakit. Kemudian dokter akan memasukkan data dari dokter tersebut dan juga data dari pasien. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini tertera nama dokter dan juga tertera nomor rekam medik pasien dan nama pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan input resep ke dalam software. Seperti pada layar, kita dapat melihat bahwa dokter meresepkan Abevax 10 mg, acetensat tablet sebanyak 10, dan juga Akrios 50 mg sebanyak 10. Dan juga di sini dapat dituliskan mengenai aturan pakai dari obat yang diresepkan, yaitu 3x1. Kemudian nanti Kemudian ini merupakan tampilan dari software yang terhubung di instalasi farmasi rumah sakit tersebut, yang dimana nanti apoteker akan melakukan validasi terhadap resep yang masuk ke dalam instalasi. Baik, ini merupakan tampilan dari unit instalasi, yang dimana resep yang sudah masuk kemudian divalidasi. Jika obat yang diresepkan tersebut tidak ada, apoteker dapat melakukan konsultasi kepada dokter untuk pergantian obat. Ini merupakan tampilan dari resep yang akan dicetak seperti itu. Jadi nanti sebelum dicetak, beberapa instalasi akan memberikan pilihan kepada pasien seperti apakah resepnya akan dicetak atau tidak seperti itu, karena beberapa asuransi atau perusahaan memerlukan resep cetak untuk pergantian biaya. Namun jika tidak ingin dicetak, maka resep akan tetap dalam elektronik seperti itu. Untuk contoh resep elektroniknya seperti ini, mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan resep elektronik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin menjelaskan mengenai hal-hal penting dalam e-prescribing. Next. Yang pertama, ada keamanan data, di mana sistem harus memiliki enskripsi yang kuat dan mekanisme autentikasi untuk melindungi informasi pasien, lalu ada integrasi dengan sistem lain, lalu ada pelatihan pengguna, lalu ada pengurangan kesalahan. Next. Ada juga kesesuaian obat dan apotek, ada ketersediaan dukungan teknis. Next. Ada efisiensi proses, ada pemantauan audit, dan juga ada kepatuhan terhadap regulasi. Baik, topik kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya terkait kelebihan dan kekurangan e-prescribing. Next. Untuk kelebihan atau manfaat dari e-prescribing sendiri, yang pertama itu meningkatkan keselamatan pasien, kemudian peningkatan pemeliharaan obat dan penghematan biaya pasien, proses penyaluran data secara otomatis masuk, kemudian sistem otomatis dengan sedikit orang yang terlibat, kemudian kode obat diperiksa dari kode resep dan pelabelan dengan barcode, kemudian keamanan dan keakuratan resep yang menjamin kepuasan dokter, dan terakhir bagi apoteker, e-prescribing ini memudahkan dalam proses penyiapan obat. Next. Untuk kekurangan dari e-prescribing sendiri, yang pertama itu masalah teknis. Jadi masalah teknis terkait dengan permasalahan perangkat keras, alur kerja perangkat lunak, dan koneksi. Kemudian kesulitan penggunaan, jadi beberapa petugas yang terkait mungkin memiliki keterbatasan kemampuan dalam penggunaan komputer. Kemudian yang ketiga itu keamanan data, jadi data yang tersimpan rentan terhadap permasalahan keamanan seperti peretasan dan serangan virus. Dan yang terakhir, biaya implementasi, di mana diperlukan pelatihan khusus, yang mana hal ini yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya sekian
hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Yayan. Baik, terima kasih kelompok 1B. Selanjutnya kita ke topik scheduling and patient care platforms. Saya nggak boleh nanya nih, Yayan. Oh iya Bu, maaf Bu, waktunya Saya nanya dulu ya untuk kelompok yang Iya. presentasi. boleh Bu. Itu kan Silakan. tadi ada peresepan dengan sistem terbuka gitu ya kalau saya nggak salah. Yang dimaksud terbuka itu maksudnya seperti apa ya? Iya Ibu. Gimana tuh? Tadi saya dengar kalau nggak salah dia jadi dari dokter langsung ke pasien gitu. Itu seperti di klinik Ibu. Contohnya tadi saya berikan Seperti apa? contoh penggunaan di klinik. Saya jelaskan. Kalau yang tertutup? Sorry. Kalau yang tertutup, yang terbuka itu, Iya. jadi resepnya itu diberikan ke pasien. Kalau di video yang saya temuin itu, dia pasiennya itu kadang ada scan, namun kita belum tahu Jadi apakah gimana? ada. Sorry, boleh diterangkan pelan-pelan. Nggih. Jadi kalau yang Iya, terbuka itu, iya. jadi nanti resep elektroniknya ini diberikan ke pasien. Seperti Resepnya diberikan ke pasien gitu. seperti dalam Resep elektronik yang dicetak gitu maksudnya? kalau di video itu saya lihat Iya. pasien itu diberikan dalam bentuk resep scan gitu Ibu. Scan resep. Namun kita belum tahu apakah ada apotek di Indonesia yang menerapkan metode itu. Saya pikir nggak seperti ini ya, kalau sistem yang kita beli obat secara online di Halodoc gitu kan ada tuh. Nggih, bisa seperti itu. Mungkin nggak kalau seperti itu. Jadi kan tuh langsung tuh dari dokter ke pasien, nggak juga ya? Karena apoteknya sudah tertuju langsung ya. Kalau kita ke Halodoc itu kan dia sudah tertuju langsung ya. Iya, sudah. Berarti nggak bisa dong dibilang itu terbuka ya. Mungkin nggak. Tapi kayaknya itu menurut saya juga itu tertutup juga. Karena kan dia nggak langsung ke pasien. Kalau ini berarti pasien yang langsung menerima ya. Iya, Ibu. Seperti yang saya baca seperti itu. Gitu ya, oke. Coba nanti saya cari tahu Mungkin ya. ada saya salah memahami atau bagaimana, mohon maaf Ibu. Nggak apa-apa, nggak maksud saya karena ini kan sesuatu yang baru. Sistem itu kan bisa berubah kapan aja. Hari ini kamu presentasi seperti ini. I don't know, mungkin 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, kan 3 tahun lagi aja mungkin berubah kan tergantung yang membuat sistemnya juga kan. Tetapi paling tidak kan kita memahami dulu prinsipnya gitu. Oke, terima kasih. Yan, silakan Yan. Halo Ibu, maaf suaranya terputus Bu. Kita lanjut diskusi Iya, ya. silakan langsung aja ke presentasi kedua kayaknya ya. Atau mau Iya Bu, diskusi dulu? kalau diskusi Atau cukup? waktunya. Iya Bu. Ya, oke, yuk silakan. Baik, selanjutnya kita ke topik scheduling and patient care platform. Dipersilakan kepada teman-teman yang mau presentasi. Oke, silakan. Berikut nama anggota kelompok dari kelompok 1A. Next. Saya akan yang dikembangkan optimal. Sistem ini langsung mendukung semua tahapan lalu kerja rumah sakit, penerimaan dan proses dan pemulangan. Spesialis berfungsi untuk menyederhanakan administrasi, manajemen
keuangan serta mendukung pengambilan keputusan klinis dengan meningkatkan efisiensi dalam proses sistem ini, mengatasi tantangan dan meningkatkan. Next. Berikut contoh gambar stasiun kerja menggunakan values. Untuk workstation-nya nanti bisa dipilih untuk stasiun kerjanya. Next. Ini untuk stasiun kerja di perawatnya. Next. Ini untuk stasiun kerja di farmasinya. Bisa dilihat ini untuk OP-nya atau rajalnya, lewat jalannya. Next. Ini untuk stasiun kerja instalasi di rawat umum. Next. Saya akan menjelaskan terkait pelayanan kefarmasiannya. Yang pertama, pelayanan kefarmasian modern memerlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam pemberian obat. Sistem Vesalius menawarkan solusi digital dan terintegrasi dengan MIS, memudahkan akses informasi tentang kontraindikasi dan interaksi obat sehingga mengurangi risiko kesalahan pengobatan dan meningkatkan kesehatan pasien. Sistem ini juga memiliki fitur pencatatan jadwal kontrol pasien dan menyediakan data pasien yang lengkap, riwayat alergi dan informasi penting yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk menentukan dosis yang tepat. Dengan format resep yang jelas, kesalahan informasi dapat diminimalisir. Yang ketiga, dan melakukan penguasa obat menjadi lebih efisien dengan informasi real time. Mengurangi kebutuhan pengecekan manual, sistem ini juga memungkinkan apotekan untuk memantau riwayat pengobatan pasien, mendukung evaluasi terapi yang berkelanjutan. Next. Berikut gambar terkait rekonsiliasi obat menggunakan sistem Vesalius. Nanti nama obat bisa diketikkan di sini, dosis obat yang diberikan oleh dokter, aturan pakainya, ini untuk lanjut atau tidaknya jika pasien bawa obat di IBD. Next. Cara kerja scheduling dan pasien care platform Vesalius. Pasien yang baru pertama kali berobat diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu guna memperoleh PRN atau Patient Registration Number. Nomor ini berfungsi sebagai identitas unik yang digunakan untuk mencatat seluruh data rekam medis pasien selama berobat di fasilitas kesehatan rumah sakit. Yang kedua, bagian pasien yang sudah terdaftar yang perawatan dapat diakses sesuai kebutuhan, baik itu di unit gawat darurat dan gawat jalan atau klinik maupun gawat inap. Proses perawatan dialami dengan dokter yang menegakkan diagnosa berdasarkan data klinis pasien serta hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan diagnosis tersebut, dokter akan melaksanakan sediaan farmasi melalui sistem Vesalius. Next. Berikut contoh gambar sistem rawat jalan di stasiun kerja farmasi. Untuk yang ada logo waktu, itu penghitungan waktunya dari resep diresepkan oleh dokter, nanti akan muncul apakah 5 menit, 10 menit setelah diresepkan. Next. Ini terkait rekam medis pasien sama pasien berobat. Next. Berikut hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada penggunaan Vesalius. Yang pertama, resep yang mengandung narkotika dan psikotripika tetap memerlukan resep asli yang tidak bisa menggunakan resep digital. Yang kedua, kesesuaian obat dan dosis terhadap biodata dan data klinis pasien. Jika terdapat keraguan terkait resep, harus dikonfirmasi ulang kepada dokter. Yang ketiga, perhatikan biaya obat dan jenis obat dengan tanggungan atau asuransi dari pasien. Yang keempat, penting untuk finalisasi atau bisikan resep jika sudah disiapkan. Yang kelima, perhatikan perhitungan waktu resep, ikuti aturan atau SOP yang berlaku di rumah sakit. Yang keenam, periksa secara berkala di bagian sistem rawat jalan dan rawat inap di stasiun kerja farmasi. Yang ketujuh, untuk resep racikan, perhatikan permintaan tablet atau dosis yang diminta di resep. Jika terdapat obat yang tidak ada, harap konsultasi ulang ke dokter untuk diganti kesediaan lain. Next. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem Vesalius. Untuk kelebihannya, yang pertama terintegrasi melalui satu PRN, sehingga rekam medis dan penguatan pasien dapat ditelusuri di satu grup rumah sakit meski berbeda wilayah. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, ada stok dan harga baru.
Yang keempat ada terintegrasi dengan MIM sehingga kontraindikasi dan cepat diketahui. Yang kelima ada kemudahan dalam menarik data penjualan obat. Yang keenam mencegah dan melacak kejadian medication error lebih mudah. Untuk kekurangan sendiri, biaya instalasi mahal, ketergantungan sumber daya listrik, dan pembaruan sistem yang membuat Versalis tidak bisa digunakan untuk sementara. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1A. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik Ibu, sekian presentasi dari teman-teman tadi. Dipersilakan untuk menanggapi Ibu. Kayaknya kalau dari saya nggak ada ya, karena ini kan passion artinya untuk scheduling dan kemudian dia integrasikan dengan medical record gitu ya dan segala macamnya. Tapi pengenalan Vesalius itu tadi cukup, maksudnya cukup baik ya, artinya memberikan informasi ke kita bahwa ada loh aplikasi, ada teknologi yang seperti itu. Oke. Selanjutnya silahkan ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman yang mendapatkan topik farmakogenomik, dipersilakan untuk presentasi. Baik Ibu, izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4B. Kali ini kami akan membawakan topik mengenai pelayanan kefarmasian dengan teknologi farmakogenomik. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu definisi dari farmakogenomik sendiri, yang merupakan salah satu cabang farmakologi yang memanfaatkan potensi aplikasi genomik pada pengobatan individual. Kemudian tujuannya tersendiri adalah untuk mengetahui apakah suatu obat itu efektif bagi pasien secara individual, kemudian berapa dosis obat yang terbaik untuk pasien, lalu apakah pasien mungkin mengalami efek samping yang serius akibat suatu obat. Kemudian pelayanan kefarmasian dengan farmakogenomik ini salah satunya aplikasi yang digunakan yaitu website dari PharmGKB yang berisikan informasi mengenai farmakogenomik. Informasi yang diberikan antara lain yang pertama, persepan berdasarkan panduan hasil penelitian farmakogenomik, kemudian yang kedua, anotasi pelabelan obat dari berbagai negara yang terkait dengan hasil penelitian farmakogenomik. Nah, teknologi ini membantu farmasis dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang tepat obat, kemudian tepat dosis untuk mencegah interaksi obat, dan juga memantau efektivitas pengobatan. Dengan adanya teknologi ini, pelayanan farmasian bisa menjadi lebih terpersonalisasi karena disesuaikan dengan masing-masing genetik dari pasien, kemudian bisa lebih efektif karena dipilih berdasarkan dosis yang tepat, kemudian aman juga karena risiko efek sampingnya bisa diminimalisasi, kemudian efisien karena biaya perawatannya dapat ditekan dengan pengobatan yang lebih efektif. Kemudian peran apoteker dalam farmakogenomik ini tersendiri ada yang pertama, memberikan konsultasi dan edukasi, kemudian menganalisis data genetik, memilihkan obat yang tepat, menentukan dosis yang tepat, memantau efek samping, berkolaborasi dengan tim kesehatan, dan mengembangkan sistem informasi berdasarkan farmakogenomik. Manfaatnya tersendiri dalam memberi manfaat farmakogenomik tersendiri bagi apoteker itu adalah meningkatkan efektivitas pengobatan, meningkatkan kepatuhan pasien, dan juga mengurangi efek samping. Selanjutnya adalah cara kerja dari pelayanan kefarmasian menggunakan teknologi farmakogenomik sendiri. Jadi, farmakogenomik yang digunakan di pelayanan kefarmasian, salah satu contohnya di rumah sakit itu melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, identifikasi gen yang terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik, kemudian identifikasi polimorfisme genetik,
Contohnya single nucleotide polymorphism atau SNP, kemudian prediksi respons obat, dan penyesuaian dosis. Contohnya bisa dilihat di dalam slide. Lalu selanjutnya pengurangan risiko efek samping, prediksi respons obat dan pemilihan obat alternatif, serta menerapkan terapi secara individual atau personalized therapy. Nah, yang selanjutnya adalah hal-hal penting dalam pharmacogenomics. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan farmasian berdasarkan pharmacogenomic ini, yang pertama harus melalui validasi klinis, karena setiap bukti ilmiah yang digunakan dalam teknologi ini harus tervalidasi keabsahannya, dan ada beberapa skema 3 tingkatan yang digunakan untuk menilai kualitas bukti yang menghubungkan fenotipe dengan variasi genetik tertentu, yaitu ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 yang paling konsisten, dan level 3 yang masih belum cukup untuk menilai dampaknya pada hasil kesehatan. Kemudian yang kedua itu privasi dan keamanan data. Nah, ada beberapa aturan dari HIPAA atau American Association dan GDPR dari European yang relevan untuk diterapkan dalam pharmacogenomic untuk pelayanan kefarmasian, yaitu yang pertama privacy rule, kemudian security rule, breach notification rule, prinsip minimisasi data, dan data protection by design and by default. Kemudian hal-hal penting lainnya adalah pastinya informed consent pada pasien, dan biaya dan aksesibilitasnya harus diperhatikan, interpretasi hasilnya harus benar-benar dipastikan validitasnya, kemudian kesetaraan dan etika, serta pemantauan dan tindak lanjut. Lalu kelebihan dari pelayanan farmasian menggunakan teknologi farmakogenomik sendiri, yang pertama pasti optimalisasi terapi obat, karena dosisnya lebih tepat dan terpersonalize untuk pasien itu sendiri, kemudian mengurangi efek samping, menghemat biaya jangka panjang walaupun di awal tes farmakogenomiknya itu bisa mahal, kemudian perawatan yang lebih personal dan terarah. Kekurangannya sendiri, biayanya tinggi pastinya di awal. Untuk pasien itu mungkin ada yang tidak bisa menjangkau biayanya, kemudian akses yang terbatas, lalu kompleksitas interpretasi hasil, prinsip genetik, serta bukti klinis yang masih terbatas. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada masukan, mohon disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan mengenai FAM GKB gitu ya. Nggak mendengar suara saya? Iya, Ibu. Iya, Mohon kamu maaf. pakai tadi kan ada menyinggung mengenai FAM GKB ya, FAM Iya. GKB. Iya, Bu. Benar ya. Nah, isinya apa sih sebetulnya? Pernah nyoba nggak? Pernah akses nggak? Ini kan kamu menerangkan karena secara umum, tetapi kan tidak spesifik langsung dari penggunaan FAM GKB-nya itu. Pernah akses dan mencoba langsung nggak? Untuk mengaksesnya sudah pernah, Ibu, tapi untuk memakainya itu belum pernah. Mengaplikasikannya Pernah. secara langsung itu belum pernah, Bu. Sayang ya, nanti boleh ditambahkan nggak? Oh ya, Bu. Baik, Bu. Nanti Untuk saya revisian tambah. ya, jadi kamu bisa memberikan gambaran gitu ya. Ya. Kira-kira aplikasi FAM tadi, FAM GKB tadi, ketika digunakan, kaitannya apa sih sebetulnya dengan farmakogenomik dan seperti apa menggunakannya gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ya, yang silakan yang berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya topik automation and robotic for sorting, packaging, and dispensing. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teknologi. Adapun nama kelompok kami. Jadi topik yang akan dibahas itu yang pertama automation and robotic for sorting, packaging, and dispensing. Di sini teknologinya itu adalah Pilpik. Automation and robotic for sorting, packaging, and dispensing ini merupakan otomatisasi proses robotik dengan menyederhanakan alur kerja yang membuat organisasi lebih menguntungkan, fleksibel, dan responsif. Contohnya yaitu Pilpik, di mana Pilpik ini merupakan sistem pengemasan, penyimpanan, dan penyaluran dosis tunggal yang cerdas yang mudah diintegrasikan ke fasilitas kesehatan. Pilpik ini bekerja dengan meningkatkan keamanan obat, memperbaiki alur kerja, mengurangi pemborosan obat, dan memberikan lebih banyak waktu untuk fokus pada perawatan pasien. Adapun teknologi yang kelompok kami bahas pada makalah ini adalah automation and next.